Mari kita berdoa. Kita akan masuk pada seri yang ketiga ini. Kita membawa seluruh pengertian dan hati kita untuk taat kepada firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau berkatilah hati kami dan seluruh daripada pemikiran kami, dan kami mau benar-benar mengerti akan seluruh misteri rahasia kerajaan-Mu dan khususnya kedatangan Kristus ke dunia ini. Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kami menjadi Immanuel. Kami bersyukur Engkau tolong kami, dan biarlah Roh Tuhan menolong kami untuk lebih dalam lagi dan juga berjalan mengalami dan menikmati akan makna Natal yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas secara khusus satu tema yang unik ya. Jadi tema besar kita seri ini adalah keprihatinan memaknai kebenaran Natal yang terlupakan atau yang kabur, yang tergerus dengan kondisi zaman ini. Dan hari ini kita membahas beberapa contoh nama yang akan kita pelajari, yaitu rahasia di balik misteri nama-nama yang ada di seputar Natal. Ya, kita akan bahas mungkin cukup waktunya kita 2 pasang nama atau 3 nanti ya. Jadi kalau kita cukup selama kira-kira 30 menit kita akan mengerti ini. Yang pertama adalah tentang pasangan nama Elisabeth dan Zakaria. Elisabeth dan Zakaria ya. Apa arti kata dari Elisabeth dan Zakaria? Jadi Zakaria Elisabeth atau Elisabeth Zakaria ya. Nah, kedua kata ini sebenarnya ada maknanya dan selalu berpasangan. Jadi nanti ada juga nama Simeon dan Hana. Jadi itu bukan nama sesuatu nama yang berbeda ya, tapi itu memang kuasa Tuhan, dan juga penulis Alkitab adalah Roh Kudus sendiri. Jadi ada nama dan ada maknanya dan ada misterinya. Dan kita belajar ini, kita berusaha untuk masuk di dalam rahasia nama-nama seputar Natal yang mungkin jarang dibahas ya. Bisa dibahas biasanya cuma satu nama. Nah, ini kita bahas lebih lengkap ya, lebih lengkap dan berpasangan. Jadi yang pertama adalah Zakaria dan Elisabeth. Nah, mungkin saya akan share dulu supaya kita bisa mendapatkan gambaran. Saya share dulu ya. Nah, ini. Nah, nanti ini sebentar saja, nanti saya jelaskan Zakaria dan Elisabeth. Artinya apa? Kaitannya dengan kondisi Natal apa, dan bagi kita itu kondisi zaman sekarang itu apa ada maknanya enggak? Apa ada kaitannya dengan hidup kita enggak? Dan kedua yaitu Simeon dan Hana. Yang kedua Simeon dan Hana itu berpasangan juga. Jadi Simeon artinya apa, Hana artinya apa, dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru, bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Dan kemudian Maria dan Elisabeth. Ya, Maria Elisabeth atau Maria dengan Yusuf. Ya, ini Marianya tetap tapi berpasangan dengan Yusuf, berpasangan dengan Elisabeth, yaitu saudaranya dan mama dari Yohanes Baptis. Nah, kita akan membahas ini. Yang pertama kita bahas adalah Zakaria dan Elisabeth ya. Oke, ini saya tayangin supaya kita bisa belajar. Mungkin ada yang bisa mengcopy, bisa screenshot, mungkin bisa belajar, dipelajari lagi ya. Nah, kita akan belajar tentang Zakaria dan Elisabeth di sini ya. Nah, Zakaria dan Elisabeth itu gambar ini kemarin sudah saya jelaskan pada seri yang kedua. Nah, kita akan belajar di dalam firman Tuhan Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi ini semua adalah keturunan imam. Dia dan juga istrinya. Jadi garisnya garis dari keimaman. Dan apa arti Zakaria dan juga Elisabeth? Nah, saudara, saya ingin kita mendengarkan penjelasan ini dan kita akan membahas ini ya. Coba kita bahas secara tuntas 2 kata ini yang mungkin kita rada asing ya, kata-katanya. Yang pertama adalah Zakaria. Nah, Zakaria dalam bahasa Indonesia kelihatan cuma A-nya doang. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 2 kata dan juga terdiri dari beberapa kata huruf-huruf dalam bahasa Ibrani yang kita nggak masuk ke sana. Nah, Zakaria
zakar, dan yah. Nah, zakar artinya adalah mengingat. Dan kita masih ingat ya, buah zakar. Buah zakar adalah buah pengingat. Jadi kalau orang yang katakan siapa nama bapakmu, siapa nama orang tuamu, saudara, itu berkaitan dengan mengingat. Mengingat janji Tuhan, mengingat akan kebaikan orang tua kita, mengingat. Nah, saudara, itu kata zakar itu menunjukkan kepada keturunan yang harus diingat terus menerus, yaitu zakar. Zakar itu mengingat atau memperhatikan, dan bukan hanya mengingat ya, tapi memperhatikan, bukan hanya memperhatikan, tapi dia juga mengawasi dan mengontrol. Itu kalau Tuhan. Jadi Zakaria, Yah itu artinya Allah, Yahweh. Allah mengingat, Allah memperhatikan umatnya, Allah mengingat umatnya, Allah mengingat perjanjiannya, Allah mengingat umatnya di dalam perbudakan, Allah mengingat kondisi umatnya. Nah, itu zakar. Jadi Allah sangat berpatos, Allah sangat berbelas kasihan, jadi merasakan bersimpati, atau lebih dalam lagi, bukan hanya simpati tapi masuk ke dalamnya, berempati. Jadi masuk di dalam patos kita dan merasakan kesulitan kita. Dan Allah disebut Allah yang mengingat, Allah yang merasakan, Allah yang mengerti, Allah yang memperhatikan. Allah yaitu Yah dan Zakar, mengingat atau memperhatikan. Nah, kita melihat bahwa apa yang Tuhan ingat, Tuhan mengingat akan janjinya. Tuhan mengingat akan seluruh daripada perjanjian, apa yang dikatakan, apa yang sudah diutarakan dan disampaikan pada Abraham, bahwa kamu akan menjadi bangsa besar dan keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Itu janji dari Tuhan kepada Abraham, dan itu dikerjakan oleh Allah, dan Allah mengingat terus. Nah, zakar ini, pengingatan Allah ini berkaitan dengan satu seruan orang Israel yang biasanya kita sering dengar adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Nah, itu satu frase ini adalah frase Allah adalah zakar. Allah mengingat, Yahweh, Zakaria, Allah mengingat umatnya. Kenapa mengingat umatnya? Karena sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dari keturunan-keturunan, dari mulai Maleaki itu perpecahan dan hancurnya kerajaan Salomo yang dipegang Rehabeam, Yerobeam, dan sampai Tuhan Yesus datang, itu beratus-ratus tahun. Dikatakan sepertinya Allah tidak mengingat, sepertinya Allah tidak menjawab doa kita, dan bertahun-tahun dari turunan-keturunan, mana harapannya nggak ada. Tuhan tidak bisa diharapkan, Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak mengingat kita lagi, Tuhan sudah lupa dengan kita. Nah, itu kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan termasuk nanti kita akan melihat pada kondisi kita merayakan Natal, ya, kondisi-kondisi seperti ini. Dan kita selalu ada beberapa hal yang lebih penting daripada perayaan-perayaan yang kita lihat, ekspresi yang kita lihat, dengan apa yang ada di dalam, yang secara intrinsik dan implisit di dalam hati orang-orang yang jemaat yang datang itu di dalam ibadah Natal ataupun di dalam renungan atau persekutuan Natal. Itu ada sesuatu yang dalam. Apakah mereka mengingat bahwa mereka diingat oleh Tuhan? Allah mengingat siapa yang mengingat dia. Allah memperingatkan kepada kita bahwa dia memperhatikan kita, dan waktu dia memperhatikan kita, apakah kita juga memperhatikan Tuhan? Apakah kita juga mengingat Tuhan? Atau kita sudah melupakan Tuhan sehingga kita kemudian menuduh Tuhan melupakan kita, padahal kita yang melupakan Tuhan. Nah, itu arti kata dari zakar. Zakaria, ya. Allah mengingat, Allah memperhatikan, Allah mengerti, Allah berpatos dengan kita, berempati. Dan Allah bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah tahu betul bagaimana Allah itu akan menolong kita, ya, di situ. Nah, kita lihat ini. Dan yang kedua adalah Elizabeth, dari kata Eli. Nah, tadi kan Yahweh, dan sekarang Elohim, ya. Jadi Eli dan juga El yang lain, ya, El Shaddai, El Elyon, gitu kan. Terus kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Allah yang diwujudkan dengan sifat-sifat kuasanya, provisinya, kemudian Yehova Jireh, gitu kan. Nah, itu ya, kita lihat Yehova Jireh, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ini Elohim, Elia, dan juga Elisamak, Elizabeth. Nah, itu saudara, itu El itu menunjukkan kepada
nama dari Yahweh yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggantikan nama itu. Jadi Yahweh, nama yang kudus, nama yang berada di dalam seluruh daripada yang kita lihat dunia di luar kemampuan kita. Dan disitulah sampai kita kemudian bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mendapatkan satu pertolongan dari Tuhan. Dan satu pertolongan itu melalui apa? Melalui nama-nama yang ada dalam Alkitab yang berpasangan. Dan itu khususnya pada peristiwa Natal. Karena pasangan ini pada waktu seputar Natal ya, kedatangan Mesias, itu dipersiapkan Tuhan. Jadi Zakaria, Allah mengingat, Allah yang memperhatikan, dan Elisabet, Eli, Allah, Allahku. Ya, Allahku. Sheva artinya itu sumpah atau tuju, Sheva kan, dan merupakan janji. Jadi kalau tadi Allah mengingat bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita, Allah mengingat apa yang dijanjikan pada kita, dan Allah mengingat bagaimana Dia menjamin kita, itu Allah mengingat. Dan kemudian di sini Elisabet, Elisheva. Nah, dikatakan 7, angka 7 dan angka ini sempurna, angka janji Tuhan, angka sumpah Tuhan. Allah bersumpah apa yang dijanjikan itu sudah disumpah oleh Tuhan bahwa Dia akan menjalani, Dia akan menggenapi, dan semua apa yang sudah Dia sumpah, aku bersumpah. Allah bersumpah kepada siapa? Kepada Abraham dan seluruh keturunannya, kepada kita orang-orang Kristen. Allah bersumpah bahwa Dia akan menyertai kita, Immanuel. Allah bersumpah, Allah berjanji. Jadi Allah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu Elisabet, Elisheva, Elion, Elisheva. Nah, dikatakan bahwa Elisheva itu Allah bersumpah, berjanji. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, bersumpah, pasti terwujud. Pasti akan terjadi. Jadi Tuhan mengingat semua yang Dia katakan, apa yang Dia berikan pada kita. Dan jangan lupa, jadi Zakaria itu juga disertai dengan Elisabet, Elisheva. Allah mengingat akan seluruh janji-janjinya dalam hidup kita yang menyembah Tuhan, dan Tuhan yang bersama dengan engkau yang sudah mewujudkan diri di dalam nama Elohim, El yang seperti itu, dan Allah yang berada di dalam Allah keberadaan yang maha kudus itu, dan kemudian Allah yang betul-betul bersama dengan kita yang kita rasakan di dalam bentuk Elohim itu, El. Ya. Nah, di sini kita melihat Allah bersumpah, Allah berjanji, Allah melibatkan dirinya dan dengan komplit tuntas genap. Jadi apa yang diingat, yaitu Dia mengingat apa yang dijanjikannya. Kalau Dia mengingat apa yang dijanjikannya, apa yang Dia sumpahkan pada kita, Dia bersumpah bukan demi akan hidup kita. Dia bersumpah demi dirinya. Dia bersumpah terhadap diri. Jadi Allah tidak bersumpah, oh demi nama bait Allah, demi nama Abraham. Enggak, Allah bersumpah terhadap dirinya. Aku berjanji terhadap diriku sendiri. Karena Allah yang menjanjikan, Allah yang menggenapi, Allah menjalankan, Allah yang menyediakan semuanya. Nah, di sini. Jadi Zakaria, Allah mengingat Elisabet, Allah itu akan ingat janjinya, sumpahnya. Jadi dia mengingat janjinya, dia ingat sumpahnya, dia ingat kata-katanya, dia ingat akan apa yang dijaminkan kepada kita. Maka semua apa yang diingat dijanjikannya itu dia akan genapi. Nah, saudara, di sini kita belajar. Jadi Zakaria selalu diingat bahwa dalam kondisi apapun kamu jangan lupa. Kamu lupa pun Tuhan tidak lupa. Kamu tidak setia, Tuhan setia. Tapi jangan sampai menyangkali. Kalau kamu menyangkali aku depan manusia, aku menyangkali engkau. Nah, itu beda ya. Jadi ketidaksetiaan. Kalau penyangkalan itu artinya ya ujungnya adalah tidak percaya pada Tuhan, menghujat Tuhan. Karena kita tidak percaya lagi kan. Wah, saya benci dengan Tuhan Yesus, saya nggak mau percaya Dia lagi. Nah, itu artinya kita menuju pada kemurtatan. Kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak tahu diri. Nah, di sini dikatakan bahwa Zakaria dan Elisabet adalah nama yang menunjukkan pada sifat Allah, kepada kebaikan Allah, kepada kesetiaan Allah, kepada seluruh daripada janji Allah. Zakaria dan Elisabet. Dan ini kedua pasangan ini indah sekali. Mengingat akan janjinya, mengingat akan apa yang Dia jaminkan pada kita, mengingat. Jadi Zakaria yang sudah lupa bahwa dia berdoa dan didatangi oleh malaikat Zakaria itu, dan dia terkejut sekali. Kenapa terkejut? Ya karena dia sudah mulai lupa
Dan waktu dia mempersembahkan itu, apalagi kondisi-kondisi yang istrinya sudah tua, sudah mandul, sudah tidak menstruasi lagi, tidak haid lagi, dan tidak, ya disebut menuju menopause ya. Jadi wanita itu ada umurnya. Jadi dia bisa punya anak lagi karena ya sudah tidak ada telurnya gitu ya. Tidak ada yang bisa membuat dia mempunyai untuk bisa menjadi anak dalam kandungannya, itu disebut sebagai kandungan ya, telurnya itu. Nah, laki-laki itu selalu melihat bahwa apa yang terjadi di sekeliling dia dan yang dirasakan oleh Zakaria adalah dia sudah mulai luntur, dia mulai lupa. Dan kenapa malaikat datang mengingatkan kepada Zakaria? Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Nah, selalu dua ini. Takut, terkejut, terkejut, takut, takut, terkejut. Dan apakah itu Maria, apakah itu Yusuf, apakah itu Elizabeth, apakah itu semua orang yang dilihat dan diperlihatkan oleh malaikat, semua itu pada terkejut, takut, dan kemudian kagum dan memuji Tuhan. Nah itu, ya. Jadi terkejut, takut, terus kemudian para gembala itu bersuka cita. Awalnya takut ya, dan terkejut. Waduh, kok seperti ini gitu. Ya, dikatakan jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, hasil daripada Allah mengingat, dan Allah mengingat akan janjinya, dan apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan, mempersiapkan Mesias. Dengan siapa? Yohanes. Nah, nanti kita akan pelajari suatu hari tentang apa nama dari Yohanes dan juga Yesus, Yosua itu kan. Oke, nah kita dilihat sini ya. Jadi Allah bersumpah berjanji, dan Allah bukan hanya di luar daripada hidup kita, tapi dia masuk dalam hidup kita. Dia hidup di dalam seluruh janji-janjinya. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita istilahnya mengatakan bahwa Tuhan itu sekarang nggak peduli saya. Tuhan tidak perhatikan saya. Saudara, itu salah besar. Jadi pada Natal ini saudara ingat baik-baik bahwa dalam kondisi keadaan yang sesulit apapun, selupa apapun, kita merasakan bahwa kita itu sudah terlalu jauh dan kita tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan ingat akan Shefanya. Tuhan tahu bagaimana dia akan menggenapi janjinya dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Tuhan menyatakan anugerahnya. Nah, nanti kita pelajari yaitu tentang anugerah itu. Ya, kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita lihat nama dari Simeon dan Hana. Apa arti kata Simeon? Simeon dari kata Shimon. Ya, Shi kemudian ada apostrofi di atasnya, Shimon. Atau di dalam bahasa Ibrani itu artinya Shema atau Sama. Shama dan Shema. Shema Israel itu kan, dan sebagai orang Israel diminta untuk mendengar. Dengarlah bangsa Israel. Nah, kata mendengar ini berkaitan dengan telinga, dan telinga menunjukkan bukan hanya telinga bisa mendengar, tapi bisa taat, percaya, dan tunduk kemudian patuh pada Tuhan. Nah, itu arti kata dari Simeon. Seorang yang patuh, seorang yang taat, yang mendengar, mematuhi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Simeon dijanjikan oleh Tuhan melalui visi, dan dalam pekerjaan Roh Kudus dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan saudara, itu bukan malaikat tapi langsung Roh Kudus dan memberikan visinya itu. Ya, itu jelas sekali di dalam Lukas pasal 2. Kita akan lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-25. Nah, saya akan bacakan ya. Adalah seorang di Yerusalem yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapinya. Diurapi oleh Tuhan. Mesias arti katanya yang diurapi. Diurapi siapa? Diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Bapaknya. Dan dikatakan sini, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya. Maria dan Yusuf datang untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menerima anak itu, dan menatangnya, mengangkatnya ke atas dan lebih tinggi dari kepalanya. Itu menatangnya. Menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, mati.
Jadi dipanggil Tuhan, pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Jadi nama dari Simeon adalah mendengar. Dan orang mendengar itu tidak melihat, dia mendengar. Tapi sekarang ini di dalam imannya, secara langsung dia mendengar apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dinubuatkan Tuhan. Sekarang di depan matanya, apa yang didengarnya itu terwujud dan ada anaknya di depan dia. Bayi itu yang akan disunat itu, yang namanya Yesus itu, di tangan dia langsung dan dia melihat langsung. Itu arti dari Simeon. Jika engkau mendengar, engkau pasti akan melihat dan kamu pasti akan bagaimana mengerti janji Tuhan akan tergenapi. Dan persis di depanmu, di tanganmu, engkau menatang bayi itu sendiri. Mesias itu sendiri. Berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun sampai dia tua. Dia berdoa itu ya. Dikatakan di situ. Dan menatang engkau. Dikatakan di sini, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan dikatakan jelas, lalu Simeon memberkati anak itu dan juga orang tuanya dan berkata pada ibunya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi hidup Tuhan Yesus itu, berpolemik dan pokoknya tuh perselisihan, itu pertentangan semuanya dikatakan di sini, perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, Maria. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu akan menembus jiwa Maria. Dan arti menembus itu dalam tanda petik, saudara, itu akan menyakitkan dia dan akan melukai dia. Namanya pedang kan? Pedang akan menembus jiwamu dan bukan kulitmu, bukan dagingmu, tapi jiwamu. Dan kamu akan tahu bahwa anakmu ini adalah Allah. Dan kamu tidak boleh memerintah anakmu, kamu tidak boleh mengatur anakmu, kamu yang diatur oleh anakmu. Dan itu terjadi beberapa peristiwa nanti ke depan. Maria ingin mengatur dan ingin mengendalikan Tuhan Yesus. Dan dikatakan, bukan saatnya. Nanti saatnya tiba. Jadi kamu jangan ngatur saya. Ya, dikatakan di situ. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda. Dan berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Nah, Natal ini kita lihat sekarang ya. Jadi tadi kan ada Zakaria dan Elisabeth. Nah, sekarang ada Simeon. Ada Allah mengingat dan dia mengingat akan janjinya dan dia tidak akan melupakan janjinya. Kita bisa lupa, kita bisa tidak ingat lagi, kita bisa, orang kalau lupa bukan hanya lupa ya, betul-betul, oh iya, kok saya nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Simeon itu adalah mengatakan bahwa Allah mendengar melalui Simeon ini. Simeon mendengarkan Allah dan dia kemudian melihat apa yang dinyatakan oleh Allah dan anugerah dalam seluruh kehidupannya itu betul-betul dinyatakan di depan dia. Jadi visi dari Tuhan, walaupun sudah puluhan tahun berada di dalam pucuk ujung hidup kita, dan sepertinya penantian kita itu sepertinya tidak ada jawaban. Mana ya, kok nggak ada jawaban? Tuhan kok tenang-tenang saja? Ini sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ratusan tahun, sudah hampir 400 tahun Tuhan tidak berbicara melalui nabi, melalui apapun. Nabi-nabi nggak ada yang datang. Suara Tuhan nggak ada ini. Bagaimana ini? Kita sudah dengar-dengar, mana nggak ada. Kapan ada nabinya? Siapa nabinya? Siapa utusannya? Nggak ada. Dan Simeon artinya adalah seorang yang menunggu, mendengar suara Tuhan, taat, dan menunggu akan perintah Tuhan, menunggu akan kehendak Tuhan, taat, menyediakan hatinya, dan mempersiapkan dirinya, dan meninggal dunia ini dengan apa? Dengan melihat apa yang dinyatakan oleh Tuhan dan tergenapi dalam hidupnya. Dan itu tadi kata Simeon. Jadi Simeon menunjukkan kita mendengar dan kemudian menunjukkan akan kita percaya, bukan hanya kita percaya mendengar, tapi kita juga dijadikan setia dan taat. Jadi mendengar, percaya. Percaya itu harus dijalankan. Waktu kita percaya itu dijalankan dan kita jalani percaya itu artinya taat. Obey, taat kepada Tuhan, itu berjalan. Itu Simeon. Nah, saudara, kalau kita lihat Petrus, dulu namanya sebelum Petrus adalah Simeon atau Simon. Yang mendengar,
dan selalu goyah. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Nah, Simon itu diganti dengan Petrus supaya nggak goyah. Karena Petrus itu Petra menetap dan tidak goyah. Tidak menyangkali lagi. Tidak lari lagi. Tidak meragukan lagi. Dan tidak percaya lagi. Dan kamu harus percaya. Nah, itu Simeon atau Simon dijadikan menjadi Petra. Dan termasuk Simeon ini. Ya, Tuhan menjadikan dia akan melihat langsung wujudnya. Dan manusianya dari Allah yang menjadi manusia itu. Dan itu visi dari Tuhan, dari Roh Kudus. Jadi dia berdoa, dia melakukan pelayanan, beribadah, berdoa, menyanyi pujian. Dan saudara itu setia terus sampai penggenapannya datang dan tepat di depan mata kita. Dan semua kita akan melihat ini. Dan kita akan melihat seperti Simeon. Dan kita akan melihat bagaimana kita akan melihat seluruh penggenapan janji Allah. Dan waktu Yesus datang kedua kali, itu di depan mata kita semua itu. Apa yang ditulis oleh Tuhan, khususnya di dalam kitab-kitab Injil dan secara istimewa di dalam kitab Wahyu. Akhir zaman akan terjadi, itu tepat di depan kita. Kita melihat satu persatu bagaimana Tuhan menghakimi dan menghancurkan kerajaan-kerajaan dan juga mengendalikan kuasa kegelapan dan mengangkat serta membanting itu dan melenyapkan akan segala kuasa kegelapan. Lucifer, si ular tua itu, perempuan Babel dan semuanya. Ya, yang kedua sekarang kita pelajari adalah Hana. Nah, Hana bukan dalam bahasa kita kan Ha ya, dalam bahasa Ibrani itu Kana. Kana, ya. Apa artinya Kana? Itu menunjukkan akan satu keluar dari kasih Allah yang terdalam yang terwujud, disebut sebagai kasih karunia, anugerah. Kana. Jadi di sini ada seorang janda berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah sejak dia janda. Yang hidup 7 tahun dengan suaminya, dia jadi janda. Ya kira-kira kalau umur 27 tahun dari kira-kira umur 30 tahun, Hana ini sampai 84 tahun, 30, 84, 54 tahun, dia terus beribadah, berdoa di dalam, dan melakukan seluruh pelayanannya, tidak meninggalkan selama hampir 54 tahun. Saudara, ini luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Mengapa dia bisa melakukan ini? Karena dia menantikan Mesias. Sama dengan Simeon, dia juga melihat anak itu. Yang berdoa berpuluh-puluh, kapan ya Mesias datang? Tuhan, kapan Gue menjanjikan? Roh Kudus menggerakkan dia, menggerakkan Simeon, menggerakkan Hana, dan dia tetap setia berada di bait Allah, dan dia berdoa, dan akhirnya dia melihat sendiri. Itu artinya daripada Hana. Setia ibadah dalam doa, dalam seluruh peristiwa yang ada, hidup bergantung seutuhnya kepada apa? Kepada anugerah Tuhan. Itu artinya anugerah. Anugerah artinya adalah bergantung, bersandar, dan tidak bersandar pada dunia ini, tidak bersandar pada omongan orang-orang, tidak bersandar pada kekuatan, kekayaan, tidak bersandar pada orang-orang yang punya kuasa, orang-orang punya kedudukan, tidak. Kita bersandar pada anugerah Tuhan. Apa anugerah itu? Yaitu yang dijanjikan Zakaria itu diingatkan, dan Sheva Elizabeth itu yang sudah dijaminkan, dijanjikan akan digenapi, dan sekarang kita sudah mendengarkan, dan apa yang kita dengarkan sudah terwujud di depan kita, dan kasih karunia itu akhirnya betul-betul nyata datang di hadapan manusia, menjadi manusia, dan dapat dilihat, dirasakan, dipeluk, dirangkul, bahkan dipukul, dihina, diludahi, digebukin, dicambuk, dan sampai mati. Dan itu satu misteri Natal yang sangat indah sekali di sini. Dan dikatakan dia tidak meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Siang malam. Jadi dia berpuasa, berdoa. Waduh, banyak orang katakan, Pak, mana bisa berdoa, berpuasa? Berapa hari dia makannya gimana? Saudara, kita tahu ada intermittent fasting, dan ada puasa-puasa yang lain-lain, dan bahkan ada orang yang bisa mengatur makanan itu, dan dia bisa berpuasa dengan cara-cara 12 jam, 8 jam, 6 jam. Ada yang bisa sampai, bukan 12 jam, sampai ada yang 15 jam. Sehari cuman dia punya waktu, ya kira-kira 16 jam itu dia tidak makan, dan 8 jam itu dia makan, dia atur makannya. Ya, seperti orang berpuasa. Bisa nggak? Bisa. Dan bisa berpuasa per hari, per waktu, per paruh waktu, per periode. Saudara, itu tidak dijelaskan bagaimana Hana itu
berpuasa, apakah Senin Kemis, apakah tiap hari dia berpuasa, secara puasa tengah hari, jadi kalau ada matahari dia eh, tidak makan, terus kalau malam dia mempersiapkan makan cuma pembuka dan penutupnya saja. Nah, tidak dijelaskan dengan detail rinci, tapi kita tahu bahwa dia sedang beribadah dalam hidupnya, menggantungkan seluruhnya. Berpuasa itu artinya bergantung pada Tuhan. Ya, itu arti puasa itu adalah menyerahkan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu arti puasa yang tertinggi adalah kita bergantung seutuhnya pada Tuhan. Tidak bergantung pada makanan, tidak bergantung pada minuman, tidak bergantung pada apapun yang ciptaan ini. Kita bergantung hanya pada Tuhan. Itu arti puasa yang paling ujung, paling tinggi adalah memuliakan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Dan betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan Engkaulah andalan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jaminan kami, Engkaulah yang memperhatikan kami. Kami tahu Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan kami harus berpuasa. Dan disitulah hidup bergantung seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak putus harapan, tekun, setia. Walaupun, nah di sini, walaupun umur sudah tua, kapan ini saya mau mati, ini sudah tua ini saya. Terus kapan ketemu ini, Mesias ini? Nggak ada kabar, nggak ada beritanya. Gimana? Saudara, di dalam bait Allah, Simon dan Hana nggak ngerti kabarnya bagaimana. Tiba-tiba datanglah suami istri dan di situ Roh Kudus memberitahu, nah ini loh anak yang kamu nantikan. Waduh, saudara, sukacitanya luar biasa. Ya, oke. Nah, kita sudah melihat dua pasang nama ini ya. Nah, sekarang kita melihat sepasang nama yang terakhir, ya, yaitu Maria dan Elizabeth. Nah, Elizabeth kita sudah bahas ya. Sekarang kita bahas Maria. Nah, apa arti kata Maria? Elizabeth, Allah adalah janji kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah memberikan janji akan digenapinya. Jadi Sheva itu artinya sumpah janji Allah. Nah, Maria, arti kata dari Maria dalam bahasa Ibrani itu sebutan yang singkat, Mar atau Mir. Ya, Mar atau Mir. Dalam bahasa kuno, Mir itu artinya yang dicintai, yang dikenan, yang betul-betul dicari gitu ya, yang betul-betul mau mendapatkan seluruh daripada, kalau saya itu orang yang saya cintai ya saya berikan semua hidup saya kepada kamu. Nah, itu arti Maria. Ya. Nah, Mar sendiri artinya adalah ada sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang sulit, yang pahit yang dialami. Tetapi itu adalah didorong oleh karena satu kuasa cinta yang luar biasa. Sehingga arti kata Maria di dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Ibrani, Mar itu artinya pahit, dan pahitnya bukan pahit-pahit secara kita positif dalam arti kita bertemu dengan Tuhan ya. Pahitnya di situ arti bahwa pahit itu bahwa dunia ini adalah begitu pahit gitu. Kehidupan kita begitu pahit, begitu sulit, dan kita diberitahu oleh Tuhan di dalam kondisi yang seperti itu, kekuatan kita adalah kita meninggikan seluruh apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita mendapatkan janji dari Tuhan, dan kita dijamin oleh Tuhan. Jadi Maria artinya Allah mencintai dan meninggikan orang-orang yang betul-betul mengandalkan Dia, mendengar Dia, dan memperhatikan apa yang Dia katakan, dan taat kepada seluruh hidupnya kepada Dia, yang menerima akan janji Tuhan, menerima akan kasih karunia Tuhan. Jadi Elizabeth, Zakaria, Simeon, Hana menunjuk kepada satu kebenaran bahwa hidup kita ini, hidup Maria adalah hidup yang begitu pahit, ditusuk oleh pedang. Nah, itu hidup Maria. Jadi begitu dalam, begitu menusuk. Jadi waktu dia melihat yang peristiwa yang paling menusuk, yang paling pahit. Nah, ini ya, Mar. Itu yang pahitnya pahit adalah waktu dia melihat anaknya yang dia lahirkan, yang dia kandung, disiksa, digebukin, dicambuk, dan dia melihat langsung itu semuanya, dan itu begitu pahit. Di situ. Jadi Maria artinya apa? Sudah ditentukan namamu Maria. Sudah ditentukan kamu adalah Elizabeth, kamu adalah Simeon, kamu adalah Hana, kamu adalah Zakaria. Kamu bernama Yusuf atau Yosef. Ya. Arti Yusuf atau Yosef itu apa? Yosef artinya adalah seseorang yang selalu bertumbuh, seseorang yang
selalu dinaikkan, ditingkatkan oleh Tuhan. Jadi Yusuf itu orang yang harus didorong supaya dia mau melangkah dan melangkah yang betul-betul bukan hanya karena ketakutan, karena kondisi sosial, karena ya hal-hal yang mungkin bagi dia adalah secara tradisi Taurat. Wah, saya harus menceraikan Maria. Kenapa? Karena dia hamil. Nah, Yusuf itu artinya adalah orang-orang yang ditingkatkan, dinaikkan levelnya, kepercayaannya, dan didukung oleh Tuhan supaya dia menjadi orang yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih kuat, dan lebih disebut sebagai lebih daripada sebelumnya. Nah, itu Yusuf. Ya. Nah, kita lihat Maria. Begitu pahit, dan saat paling pahit itu perjalanan hidup Maria itu dari kepahitan menuju kepahitan. Itu seperti Ruth. Ya. Jadi Ruth itu juga mengalami kepahitan. Ya. Dan kemudian ditolong oleh Boaz itu ya. Kita masih ingat itu ratapan yang sangat pahit. Nah, Maria, Allah mencintai Maria, Allah meninggikan dia, dan arti pahit itu juga adalah arti sebagai arti yang ditinggikan juga, yang dimuliakan. Arti kata dari pahit. Nah, saudara, di sini kita melihat ada pasangan Maria dan Elizabeth. Janji Allah itu, walaupun dalam kepahitan hidup, dalam kesulitan, tapi kamu tetap di dalam ketaatanmu, kamu tulus, polos, bersedia, dan menerima kehendak Allah. Dan itu kekuatan daripada nama Maria, hidup Maria. Sepahit-pahit apapun, sesulit-sulit apapun, jadilah kehendakmu. Wah, saudara, ini kekuatan yang luar biasa. Coba kita lihat. Simeon dan juga Zakaria punya satu hal-hal yang dilihat kelemahan-kelemahannya. Ada keraguan, ada ketidakpercayaan. Zakaria itu dituliskan dia orang saleh, dia orang benar, tapi dia tidak percaya, dia ragu-ragu, dia ketakutan. Nah, itu ada semuanya. Tetapi kalau kita lihat Maria dan juga Yusuf, khususnya Maria, tidak ada sesuatu yang dinyatakan di situ Maria itu melakukan dosa seperti Zakaria. Tapi dia akan mengalami kesulitan, kepahitan dalam hidupnya, betul. Jadi pada waktu kelahiran, wah itu pahitnya luar biasa. Dia hamil, dia harus pergi meninggalkan tempatnya, dia harus ke Mesir, dia harus melarikan diri, dan dia balik lagi, dan dia menerima kepahitan demi kepahitan. Dan apa yang terjadi? Saudara, dia ditinggikan oleh Tuhan. Di dalam kehinaan aku akan meninggikan, akan memuliakan engkau. Barang siapa dihina, Tuhan akan meninggikan engkau. Barang siapa Maria, dimariakan oleh Tuhan. Dan dunia ini betul-betul menghina Maria gitu ya. Maria artinya kan pahit, yang di apa ya istilahnya orang itu orang-orang sengsara lah gitu kan. Dan orang-orang yang kesulitan, hina, sengsara, yang dipinggirkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, itu arti kata dari Maria. Bukan hanya dia pahit, tetapi dia akan dibuat sebagai sesuatu yang manis seperti madu. Pahit, tetapi akan menjadi manis seperti madu. Kayu itu pahit menjadi kayu yang manis. Jadi begitu pahitnya akhirnya menjadi sesuatu yang ditinggikan oleh Tuhan. Jadi ada satu nama yang mengubahkan air menjadi anggur. Itu melalui peristiwa siapa? Maria. Air menjadi anggur. Yang hambar menjadi yang ditinggikan. Dari air itu ditingkatkan. Dari air itu ditingkatkan menjadi anggur. Dari air itu dimuliakan menjadi anggur. Setelah itu semua di dalam peristiwa itu adalah bagaimana Maria mengalami kesulitan-kesulitan, kepahitan itu. Aduh, anggurnya habis. Terus bagaimana ini? Nah, saudara, itu semua sama. Itu arti daripada Maria, berkaitan dengan Maria. Dan Tuhan katakan, saatnya belum tiba. Dan kapankah saatnya tiba? Pada waktu Maria bergantung sepenuhnya kepada anaknya. Dengarkan anak saya, dia ngomong apapun, kamu lakukan. Nah, ketaatan, ketulusan, kesediaan dia untuk mendengarkan dan diatur oleh Tuhan. Nah, itu Maria. Di dalam kesulitan, di dalam aib keluarga, dia kemudian dididik oleh Tuhan. Maria, kamu harus taat, kamu harus tulus menerima itu. Terjadilah seperti kehendakmu. Nah, itu diterima oleh Maria. Jadi Natal itu apa? Natal itu membuat kita seperti Maria.
Natal membuat kita seperti Simeon. Natal membuat kita seperti Zakaria. Natal membuat kita seperti Elizabeth. Tahu janji Tuhan, mendengarkan Tuhan. Sungguh-sungguh menaati pada Tuhan walaupun kesulitan apapun. Tuhan sudah berjanji, sudah bersumpah. Kita harus pegang. Mata kita sulit menerima kondisi dunia. Aduh, ekonomi kita seperti. Aduh, kesulitan kita nanti. Aduh, kita sudah mengalami satu kebangkrutan. Kita mengalami, kehancuran rumah tangga. Kita mengalami satu perpisahan. Kita mengalami, bisnis kita udah gak ada harapannya. Wah, kita akan utangnya banyak semuanya. Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Asal apa? Datanglah pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, ingat janjinya, dengarkan Dia, dan taatlah dalam kebenarannya. Nggak mungkin Tuhan nggak tolong. Tuhan akan ubahkan hidup kita. Ya, oke, kita bersyukur di hadapan Tuhan hari ini, dan kita mohon pertolongan dari Tuhan, dan kita akan masuk pada seri yang keempat. Nah, saudara, sebelum saya masuk dalam doa, saya akan memberikan sharing PowerPoint-nya ya. Jadi saudara bisa mengcopy ini, bisa belajar ini, dan kemudian sudah bisa menyampaikan juga pergumulan-pergumulan, dan kita belajar. Nah, ini saya juga mendapatkan gambar-gambar dari AI ya. Nah, ini kita bisa ini Simeon dan Hana. Nah, kalau ini adalah Elizabeth dan Zakaria. Ya, di situ. Dan di belakangnya Elizabeth waktu masa muda, dia berdoa, dia berkumpul pada Tuhan, bagaimana dia menerima aib itu sebagai orang yang mandul, gak punya anak. Dan saudara, itu semuanya adalah rencana Tuhan. Nanti kita belajar ya. Minggu selanjutnya kita akan belajar, hari selanjutnya kita belajar, karena ini berseri. Saudara, itu kita belajar rahasia-rahasia Natal yang terlupakan. Dan ini kondisi yang ada. Ya, ini Simeon dan Hana. Dan ini Yusuf waktu mempertimbangkan dengan hukum Taurat, dengan tradisi, dia berpikir matang, akhirnya dia ditingkatkan oleh Tuhan. Kematangan berpikir hidupnya, dan dia kemudian memutuskan untuk menceraikan Maria, tapi malaikat datang, Gabriel datang. Jangan kamu ceraikan. Ambil Maria. Jadi, saudara, ini adalah arti kata Yosef. Jangan. Kamu akan ditingkatkan oleh Tuhan. Jangan kamu ikut di dalam arus tradisi pikiranmu dan kamu pikir itu benar. Bukan, ini bukan perkara hukum Taurat, ini perkara adalah janji Tuhan. Jadi Yusuf akhirnya ditolong oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Arti Zakaria, Elizabeth kita sudah dengar dengan jelas. Terus kemudian Simeon dan Hana. Simeon itu artinya mendengar, dan kemudian menetap, setia, menanti, dan kemudian sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Dan kita mendapatkan Hana, kasih karunia itu akan meliputi kita dan membimbing kita, dan kita akan masuk dalam hidup yang akan menerima seperti Maria. Puncak dari seluruh nama-nama ini adalah kita mendapatkan kepahitan yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Di situ kita mendapatkan satu perubahan dan proses hidup yang diubahkan. Ya, Maria akhirnya melihat satu kepahitan yang luar biasa. Dia mengalami, pertama kali orang mengalami kepahitan dan ditusuk hatinya, jiwanya oleh Allah sendiri di dalam berita sukacita Natal itu, dan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah waktu Yesus menyerahkan hidupnya sebagai anak daripada Maria, sebagai anak Allah yang maha tinggi, Bapa surgawi. Dia menyerahkan nyawanya sebagai anak Maria, ibu Yesus, dan bapaknya dia di surga. Saudara, itu posisi yang indah sekali. Dan di sini Maria tertusuk sangat pahit, yang pahit di antara semua pahit, yaitu kayu salib. Dia melihat anaknya dibunuh di depan dia, dirajam di depan dia, digantung di depan dia, dicambuk di depan dia. Saudara, itu sungguh pahit. Tapi Maria berkata, jadilah kehendakmu. Dan itulah yang membuka seluruh daripada rahasia keselamatan bagi seluruh manusia. Ya, dan termasuk di dalamnya nama Maria yang paling pahit akhirnya menjadi keindahan, menjadi manis lebih daripada madu. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, dan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar nama-nama yang luar biasa, yang berpasangan laki perempuan, suami istri, ataupun orang-orang setia dengan orang setia. Dan inilah satu janji Tuhan, antara mendengar dengan anugerah, antara iman dan anugerah.
antara mengingat dan mengingat akan seluruh janji dan jaminan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami akan mengalami satu kehidupan yang paling sulit, tersulit sekalipun, bahkan yang kami tidak mampu untuk hadapi. Engkau hadir bersama kami dan Engkau meningkatkan kami dalam kesulitan itu. Engkau meninggikan kami dan Engkau menjadikan kami sebagai Maria-Maria rohani. Engkau memariakan kami, Engkau menyusufkan kami, meningkatkan kami. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya pada seri yang keempat. Tuhan berkati kita semuanya.